Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 di Universitas Sriwijaya dengan NIM 06031282429035. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Rizwan Jainuddin, MPD, dan juga Ibu Dian Eka Amrina, SPD, MPD. Nah, jadi judul yang saya ambil yaitu pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya ini adalah pendidikan tinggi ialah sebagai pondasi utama dan merupakan kawasan penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang bagus, rajin, dan juga berdaya saing global. Nah, salah satu faktor internal yang paling mendasar dalam menentukan kegigihan dan pencapaian pendidikan mahasiswa adalah motivasi belajar. Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor terpenting, khususnya orang tua yang memegang peranan sebagai penopang dan juga pengait emosional. Dukungan orang tua baik itu dalam bentuk emosional, penghargaan, maupun instrumental menjadi pegangan yang menopang semangat belajar mereka. Nah, mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya merupakan subjek penelitian yang sangat krusial dan juga spesifik. Alasannya, karena mereka tepat berada di fase transisi awal perkuliahan, yaitu di semester 1. Di mana di semester 1 ini goncangan akademik dan perubahan dinamika dukungan orang tua paling kuat dirasakan. Nah, berdasarkan observasi awal yang telah saya lakukan, di lingkungan program studi pendidikan ekonomi angkatan 2025 ditemukan bahwa sebagian dari mahasiswa angkatan 2025 ini menunjukkan gejala-gejala awal penurunan motivasi, yang dimana ini terlihat dari tingkat prestasi di kelas partisipasi di kelas yang belum optimal, beberapa keluhan mengenai kesulitan beradaptasi dengan cara belajar universitas, serta keterlambatan dalam pengumpulan tugas-tugasnya. Meskipun penelitian sebelumnya secara konsisten telah membuktikan adanya pengaruh positif, penelitian tersebut masih bersifat umum. Nah, di sini terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana dinamika dukungan orang tua berpengaruh pada mahasiswa semester pertama di Universitas Sriwijaya ini pada program studi pendidikan ekonomi. Nah, penelitian ini berfokus untuk mengukur apa pengaruh dukungan orang tua pada konteks motivasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah adakah pengaruh yang signifikan dari dukungan orang tua terhadap motivasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya. Nah, manfaat penelitian ini secara teoritis adalah studi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan bukti empiris yang relevan bagi teori-teori psikologi, perkembangan, dan pendidikan. Serta adapun manfaat praktisnya adalah sebagai rujukan dan diharapkan dapat menginspirasi penelitian lain yang lebih spesifik serta menjadi alat untuk memperbaiki komunikasi keluarga mengenai kebutuhan belajar anaknya. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi dan aspek-aspek dukungan orang tua. Nah, definisi dukungan orang tua adalah dukungan keluarga sebagai unsur bantuan yang diberi oleh orang tua untuk anak yang mencakup perhatian, dorongan, dan bimbingan yang dibutuhkan anak dalam proses belajarnya. Ini oleh Saputri dan juga Neviani 2023. Lalu aspek-aspeknya menurut Saparino dan juga Smith 2017, dukungan orang tua dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Definisi motivasi belajar menurut Wiguna dan juga Rahmat 2023, motivasi ini adalah dorongan internal dan juga yang dari luar pada peserta didik, menjadi pemicu semangat untuk melaksanakan aktivitas belajar secara sungguh-sungguh. Nah, adapun indikatornya menurut Sofianto 2022, motivasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mencakup faktor kognitif seperti penetapan tujuan, faktor pengaruh dari keluarga, dan juga faktor emosional seperti kecemasan.
Nah, adapun untuk penelitian terdahulunya, saya ambil 2 dari 10 penelitian terdahulu. Yang pertama itu oleh Zulfiana 2022 yang melakukan penelitian pada mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia Timur Makassar, dan judul pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa, yang dimana memperoleh hasil positif dari penelitiannya. Yang kedua itu penelitian yang kedua yang dilaksanakan oleh Hasanah dan kawan-kawan 2024 dengan judul peran dukungan orang tua dan efikasi diri pada motivasi belajar siswa SMA, yang menemukan bahwa pengaruh dukungan orang tua terhadap motivasi belajar ditemukan signifikansi. Nah, jadi didapatkan hipotesis penelitiannya yaitu HA atau hubungan alternatif ada pengaruh yang signifikan dari dukungan orang tua terhadap motivasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya. Dan HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dukungan orang tua terhadap motivasi belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atas metode non-eksperimental, serta jenis penelitian asosiatif yang bersifat kasual. Nah, di sini variabel penelitiannya itu ada 2, yaitu untuk variabel bebas atau variabel X, yaitu adalah dukungan orang tua, dan variabel terikatnya atau variabel Y, yaitu motivasi belajar. Nah, selanjutnya definisi operasional variabelnya. Yang pertama itu adalah dukungan orang tua. Nah, indikator dari dukungan orang tua ini meliputi dukungan emosional seperti kepedulian, empati, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Nah, selanjutnya itu dukungan penghargaannya seperti ekspresi penghargaan positif, dorongan, dan juga persetujuan untuk anak. Lalu dukungan instrumental seperti bantuan praktis dan juga material, serta dukungan informasional seperti nasihat, petunjuk, dan juga pemecahan masalah. Nah, yang kedua yaitu untuk motivasi belajarnya atau yang meliputi motivasi intrinsik seperti minat yang tinggi, kesadaran, keinginan agar menguasai nilai di pelajaran, dan juga berprinsip dalam belajar. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar seperti adanya kompetisi dan juga tantangan, pemberian apresiasi berupa pujian ataupun hadiah, adanya hubungan dan juga kelengkapan dalam fasilitas belajar. Nah, pada penelitian ini, populasi yang saya ambil itu adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2025 di Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari 71 orang yang di kelas Indralaya dan juga 34 orang pada kelas Palembang, sehingga dapat kita ambil populasinya yaitu adalah 104 orang. Nah, dari populasi ini kita tarik lagi untuk sampel. Jadi sampel penelitian saya itu berjumlah 74 orang yang diambil menggunakan teknik sampel random sampling, menggunakan yang melalui undian secara acak. Nah, untuk teknik pengumpulan data pada penelitian saya ini menggunakan kuesioner, di mana kuesionernya tertutup dengan berisikan sejumlah pertanyaan, baik itu pertanyaan positif maupun pertanyaan negatif, dan pemilihan jawaban dengan pengukuran skala Likert yang terdiri dari 5 jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya uji instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan uji validitas internal, yang dimana validator ahli untuk menganalisis dan menguji setiap butir-butir kuesioner agar sesuai dengan variabel yang hendak diukur. Lalu selanjutnya dilakukan juga uji validitas eksternal menggunakan rumus atau formula korelasi person product moment. Nah, rumusnya ini seperti di PPT. Nah, selanjutnya penelitian ini juga melakukan uji reliabilitas dengan formula Alpha Kronberg. Nah, untuk teknik analisis datanya yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu melakukan uji normalitas data,
yang menggunakan formula C kuadrat seperti yang terlihat pada yang saya lampirkan di PPT, dan juga uji linearitas data yang saya gunakan untuk melihat apakah variabel X dan juga variabel Y bersifat linear. Nah, selanjutnya itu uji hipotesis. Nah, di sini saya menggunakan analisis regresi sederhana, yang dimana dalam analisis regresi sederhana itu formulanya seperti yang saya lampirkan di PPT ini, dan juga dalam penelitian ini saya juga menggunakan uji T atau uji tes yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien regresi. Nah, itulah tadi proposal penelitian yang saya buat dalam mata kuliah metodologi penelitian. Semoga dengan proposal ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.